Shalom, selamat pagi pembelai Kristus yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Bersama dengan saya, Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, wilayah tugas Kecamatan Sidomukti. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini lewat acara Suluh kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu, dan doa saya hantarkan. Mari bersatu hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semuanya Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami menjadi anak-anak terang yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau, dan boleh memberkati para umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang dosa ketidakpedulian. Jadi judul firman Tuhan pada minggu ini yaitu dosa ketidakpedulian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang dosa ketidakpedulian. Dosa ketidakpedulian berasal dari dua kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dosa adalah perbuatan, hukum Allah atau hukum agama. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah atau hukum agama. Dan dosa adalah perbuatan yang salah. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 4,
Barang siapa yang melakukan dosa juga melanggar hukum, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Selain itu, ada dosa yang tidak terlihat dalam pikiran kita. Misal Tuhan Yesus berkata, tetapi hal yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena timbul dari hati pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, saksi palsu, dan hujatan. Itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Sedangkan kata tidak peduli memiliki arti acuh tak acuh, tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan, asik memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan dan menghiraukan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, pagi hari ini kita akan melihat ada 3 ciri-ciri orang yang memiliki dosa ketidakpedulian. Ada 3 hal apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dosa ketidakpedulian. Hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa ketidakpedulian, yaitu hal yang pertama, mereka memiliki sifat tinggi hati. Memiliki sifat tinggi hati. Gambaran umum yang mungkin kita miliki tentang orang yang tinggi hati adalah seseorang yang enggan bertegur sapa, gemar memperpamerkan kekayaannya, atau menyombongkan pencapaian hidupnya. Orang semacam ini meremehkan pihak lain yang tidak selevel, hanya bergaul dengan golongan tertentu atau yang memiliki status ekonomi dan sosial yang setara dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggi hati adalah racun bagi jiwa dan pikiran. Tinggi hati juga membuat kita sulit untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Kita merasa paling benar, paling penting, dan juga paling pintar, dan paling hebat. Tinggi hati membutakan hati kita terhadap kesalahan sendiri. Membuat kita lupa mengaku bahwa Tuhan dan firman-Nya adalah ya dan amin. Itu adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki atau melakukan dosa ketidakpedulian. Mereka memiliki tinggi hati. Mereka melakukan hal yang tinggi hati. Itu hal yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa ketidakpedulian? Hal yang kedua yaitu tidak pernah mengucap syukur kepada Allah dan tidak memuliakan Allah. Tidak mengucap syukur, tidak pernah mengucap syukur kepada Allah dan tidak pernah memuliakan Allah. Orang yang melakukan dosa ketidakpedulian susah untuk mengucap syukur. Mereka merasa semua hal yang mereka lakukan berasal dari kekuatan
diri sendiri. Mereka selalu melakukan apapun caranya untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Walaupun cara tersebut harus merugikan orang lain. Dan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang berdosa yang menyembah berhala dan hidup di dalam dosa. Di sana Paulus mengatakan bahwa mereka tidak mengucap syukur atau memuliakan Allah di dalam hidupnya. Jadi mereka tidak bisa mengucap syukur dan tidak bisa memuliakan Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua ini bahwa orang yang biasa melakukan dosa, mereka tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak pernah memuliakan Allah. Mereka susah untuk mengucap syukur. Mereka tidak mau melakukan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Karena mereka menganggap segala sesuatu yang mereka lakukan itu berasal dari dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 12 tadi mengatakan bahwa Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, melakukan dosa, yang menyembah berhala dan tidak hidup di dalam dosa. Di sana Paulus mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengucap syukur atau memuliakan Allah. Jadi orang-orang yang melakukan dosa, mereka tidak pernah memuliakan Allah dan mereka susah untuk mengucap syukur. Mereka tidak mau melakukan itu di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa ketidakpedulian. Hal yang ketiga yaitu tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa ketidakpedulian. Dia tidak bisa menghormati Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-18a. Di sana dikatakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika orang mencari hormat atas nama diri sendiri, tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan orang-orang yang melakukan dosa ketidakpedulian. Mereka tidak pernah bisa menghormati pengorbanan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka bisa melakukan semua tanpa Tuhan. Jadi mereka tidak mau menghormati pengorbanan Tuhan dalam hidupnya. Itu hal yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, yang melakukan dosa ketidakpedulian, yaitu mereka tidak bisa menghormati Tuhan. Mereka hanya mencari hormat bagi dirinya sendiri karena ego mereka, karena keegoisan mereka, karena ketidakpedulian mereka. Mereka mau di dalam setiap kehidupan mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mengakui, percaya bahwa tanpa Tuhan mereka bisa melakukan segala sesuatu. Untuk itu mereka tidak pernah menghormati Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari
Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Firman Tuhan ini sangat jelas, di mana tinggi hati, di mana orang yang melakukan dosa, dia harus sadar dan harus bertobat. Firman Tuhan sangat jelas, di mana orang yang melakukan dosa harus segera sadar dan bertobat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menurut pendapat umum, sadar berarti insaf, ingat kembali, takut dan mengerti, tahu, ingat kembali atau tahu dan mengerti apa yang sudah dilakukannya. Sedangkan pertobatan berasal dari kata dasar tobat, artinya sadar, insaf, dan menyesal atas segala dosa dan perbuatannya, dan berniat untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki kehidupannya. Pertobatan juga dimaknai mengakui segala dosa dan perbuatannya, kemudian mengaku, percaya dan memberi dirinya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 ini dengan tegas dan lugas mengingatkan mereka agar mereka tidak keras kepala dan tegar tengkuk, supaya mereka sadar dan bertobat, agar mereka mengakui segala dosa dan kejahatan mereka, lalu memohon pengampunan dosa kepada Allah, supaya dosa mereka dapat dihapuskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi orang-orang yang melakukan dosa ketidakpedulian pun harus segera sadar dan bertobat semasih ada kesempatan untuk melakukan pertobatan itu sendiri. Setelah melakukan pertobatan, orang yang melakukan dosa ketidakpedulian, dan apa yang harus dilakukan setelah melakukan pertobatan dan sadar akan dosa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang harus mereka lakukan. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dosa ketidakpedulian setelah mereka bertobat, setelah mereka sadar akan dosanya. Apa saja 3 hal ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat dan sadar akan dosa yang dilakukannya? Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat dan sadar akan dosa yang mereka lakukan, yaitu hal yang pertama yang harus dilakukan, mereka tidak boleh tinggi hati. Saat mereka belum bertobat, saat mereka melakukan dosa ketidakpedulian, mereka melakukan tinggi hati. Tetapi setelah mereka bertobat dan mengakui Yesus menjadi juru selamat, dan mereka menyadari akan dosa-dosa yang mereka lakukan, hal yang harus dilakukan pertama adalah mereka tidak boleh memiliki tinggi hati. Amsal 18 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Jadi orang-orang yang sudah bertobat akan dosa yang mereka lakukan, yaitu mereka harus merendahkan hati. Tidak boleh lagi meninggikan hati mereka, tetapi mereka harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan segala perintah Tuhan. Mereka harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Dan mereka harus dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah bertobat. Mereka sudah meninggalkan dosa mereka. Jadi mereka tidak boleh melakukan tinggi hati lagi. Mereka tidak boleh memiliki hati yang tinggi hati, tetapi mereka harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh sombong di hadapan Tuhan, tetapi harus merendahkan hati. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Harus dilakukan sebagai orang-orang yang sudah bertobat dari dosa, ketidakpedulian. Dia harus melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh sombong. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa menjadi berkat bagi mereka dimanapun kita berada. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah sadar akan dosa-dosa ketidakpedulian yang mereka lakukan. Itu hal yang pertama, di mana mereka tidak boleh memiliki tinggi hati. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah sadar akan dosa-dosa yang mereka lakukan, terkhusus dosa ketidakpedulian. Tadi saat mereka masih melakukan dosa, mereka tidak pernah bisa mengucap syukur. Tetapi saat mereka sudah bertobat, mereka sudah meninggalkan dosa mereka, mereka harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang sudah bertobat akan dosa ketidakpeduliannya, yaitu harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bukan hanya waktu kita berkelimpahan saja kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi dalam kekurangan, dalam kita menghadapi masalah yang begitu berat, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam segala sesuatu, Tuhan pasti akan menolong kita. Saat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam kondisi apapun, hati kita pasti akan sejahtera. Tetapi saat kita selalu khawatir akan hidup kita, selalu menggerutu kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih satu masalah belum selesai, masalah lain sudah datang lagi, kenapa bertubi-tubi permasalahan datang terus-menerus dalam hidupku, padahal aku ini sudah melayani Tuhan, padahal aku ini sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita kadang-kadang masih mengeluh tentang hidup kita. Tetapi mari pada saat ini kita mau sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang-orang yang sudah hidup baru, kita mau selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam segala kondisi, kekurangan, berkelebihan. Kita harus bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang ketiga, apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah
sadar akan dosa yang mereka lakukan, terus khusus dosa ketidakpedulian, yaitu menghormati Allah. Yang harus dilakukan hal yang ketiga, harus bisa menghormati Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Yohanes 7 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Hal yang ketiga yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah menyadari akan dosa-dosanya, yaitu harus menghormati Allah. Percaya adalah keyakinan yang sungguh-sungguh akan suatu hal. Orang yang mempercayai Yesus berarti memiliki keyakinan yang kokoh kepada Yesus Kristus. Itu adalah salah satu implikasi dari orang yang percaya kepada Yesus, adalah menghormati Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertobat akan dosa dari ketidakpedulian, yaitu harus bisa menghormati Allah. Dengan jelas bahwa firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-18b dikatakan di sana, tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saat kita mencari kebenaran di hadapan Tuhan, saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah menghormati Tuhan. Kita mau di dalam setiap kehidupan kita mau menghormati Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Dan itu yang harus kita hormati. Di mana Tuhan tidak butuh untuk dihormati, tetapi kita sebagai umat yang ditebus dosanya, kita harus bisa menghormati pengorbanan Tuhan bagi kita semuanya. Tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib, dosa kita tidak diampuni. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan sayang kepada kita, Tuhan rela berkorban untuk menebus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 hal ini yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah ditebus dosanya, bagi orang-orang yang sudah sadar akan dosa yang mereka lakukan. Mereka harus berbalik, melakukan hal-hal yang baik. Itu yang pertama tadi, dia tidak boleh tinggi hati, tetapi harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua, harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita harus bisa menghormati Allah, menghormati pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau hidup kita selalu menghormati Tuhan, karena Tuhan berkorban bagi kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Dan mari pada saat ini kita mau menghormati akan pengorbanan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada kita. Kita harus bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketiga hal ini boleh kita
terapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Apalagi kita tidak melakukan dosa, ketidakpedulian kita kepada Allah. Kita tidak pernah peduli dengan Allah, kita tidak pernah peduli dengan sesama kita. Itu hal yang sangat tidak Tuhan sukai. Saat kita tidak memperdulikan Tuhan, Tuhan pasti akan kecewa. Karena apa? Tuhan sudah peduli dengan kita. Apa buktinya Tuhan peduli dengan kita? Tuhan rela menebus dosanya untuk kita semuanya, untuk manusia, sehingga kita bebas dari dosa kita. Itu adalah salah satu kepedulian Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Jadi untuk itu mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus peduli kepada Tuhan. Kita harus bisa menghormati Tuhan. Kita tidak boleh memiliki tinggi hati, tetapi kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita juga tidak boleh menggerutu, tetapi kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau dalam sisa hidup kita di dunia ini, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita terjerumus dari hal-hal dosa, tetapi mari kita menjauhkan diri dari dosa dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, kita mau peduli kepada sesama kita, kita mau peduli kepada saudara-saudara kita mau peduli kepada orang-orang yang mencintai kita, dan yang terutama kita mau peduli kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita, sehingga kita sebagai orang-orang percaya, mari pada saat ini kita tidak boleh melakukan dosa-dosa ketidakpedulian, tetapi mari kita mau melakukan kepedulian kita kepada Allah. Kita mau peduli kepada orang lain, kita juga mau peduli kepada Allah. Untuk apa? Untuk melakukan segala perintah Allah. Karena Allah sudah peduli dengan hidup kita, dengan mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita. Kita sekarang semasih ada kesempatan di dunia ini, kita juga harus peduli. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Saat kita melakukan perintah Tuhan, itu menandakan bahwa kita peduli kepada Allah. Kita peduli kepada perintah Allah, dan kita mau seturut dengan firman Allah. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkatannya belum berkati kita dan menjadi dasar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita mau hidup kita ditebus dari dosa-dosa. Hidup kita yang sudah ditebus dari dosa-dosa, kita tidak mau melakukannya lagi. Tetapi kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita mau menjauhkan diri dari dosa-dosa yang pada saat ini menggoda kita untuk kita terjerumus masuk ke dalam dosa tersebut. Kita mau seturut dengan firman Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita melakukan segala perintah Tuhan, kita terlepas, kita jauh dari dosa-dosa. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan mari pada saat ini kita mau bersatu hati, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, di mana Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu mengorbankan hidup untuk menebus segala dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau peduli dengan Engkau. Kami tidak mau terjerumus dengan dosa ketidakpedulian
terhadap Engkau dan dosa ketidakpedulian terhadap sesama kami. Tetapi kami mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami mau peduli dengan Engkau, di mana Engkau pun peduli dengan kami, di mana Tuhan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa kami. Itu satu bukti di mana Tuhan peduli dengan kasih Tuhan, mengorbankan hidupnya. Untuk itu kami mau Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami juga mau peduli dengan Engkau Tuhan. Kami mau melakukan segala perintah-Mu Tuhan, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik dalam sisa hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau memiliki hati yang tinggi hati Tuhan, tapi kami mau merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami mau mengucap syukur. Kami tidak mau menggerutu Tuhan, tetapi kami mau mengucap syukur dalam kondisi apapun kami pada saat ini. Kami mau mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau melakukan segala perintah-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami mau menghormati Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan dari dosa-dosa ketidakpedulian kami ya Bapa, sehingga kami bisa melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau seturut dengan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu, dan kami mau menerapkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bisa peduli dengan sesama kami mau peduli dengan orang lain, sehingga kami boleh melayani orang-orang yang membutuhkan keberadaan kami, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang belum memberkati kami Tuhan, di mana kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, dan kami mau melakukan segala perintah-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan bangsa negara kami saat ini Tuhan, yang campur tangan Tuhan, yang akan melawat bangsa negara kami ya Bapa. Bila kuasa Tuhan, otoritas-Mu bekerja dengan luar biasa, lawatan Allah terjadi, pemulihan terjadi untuk bangsa negara kami ya Bapa. Terkhusus Tuhan untuk kota kami Salatiga tercinta ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melawat kota kami Salatiga. Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan berkati anak-anak Tuhan. Tuhan akan berkati gereja-gereja yang ada. Kuasa otoritas-Mu bekerja dengan luar biasa untuk kota kami Salatiga ya Bapa. Kami tahu Tuhan kondisi bangsa negara kami juga pada saat ini Tuhan, di mana BBM naik Tuhan, dan segala sesuatunya juga ikut naik semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong dalam perekonomian untuk bangsa negara kami, akan pulihkan Tuhan untuk perekonomian bangsa negara kami ya Bapa. Lawatan Allah akan terjadi untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami akan hidup damai dengan pimpinan penyertaan daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM ya Bapa, yang selama ini bekerja sama dengan kami Tuhan, Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Radio Betani FM ini Tuhan semakin hari semakin berjaya Tuhan, memberkati setiap pengurus-pengurus yang ada di Radio Betani FM ini Tuhan, sehingga mereka boleh bergandeng tangan bersama-sama, mereka boleh memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Gereja Betani FM Tuhan, memberkati pendeta yang ada, majelis yang ada, semuanya Tuhan juga akan memberkati. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan melanjutkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Gereja Betani FM dan Radio Betani FM. Kami percaya Tuhan akan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini kepada Engkau, dan ini adalah ucapan syukur kami Tuhan, di mana kami selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu menopang dalam setiap kehidupan kami. Dalam keadaan kondisi apapun saat ini kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, sehingga kami selalu kokoh berdiri tegak Tuhan, dan kami tidak akan jatuh akan dosa-dosa yang ada di sekitar kami ya Bapak.
Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur kami pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami dalam belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, acara suluh suara penyuluh dari Kementerian Agama Kota Salatiga. Dan saya masih mengingatkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, mari kita mau tetap menjaga kesehatan kita. Mari kita tetap memakai masker, karena kita tahu sekarang di kota kita Salatiga dan mungkin di Indonesia ini sudah ada orang dan mungkin banyak ya yang terkena lagi dengan COVID-19. Mari pada saat ini kita harus bisa menjaga kesehatan. Jangan berkerumun lagi, mengurangi perkerumunan yang ada, tetapi kita harus bisa menjaga kesehatan, menjaga diri kita dari sakit penyakit, sehingga kita diberikan kekuatan kesehatan. Saat kita diberikan kekuatan kesehatan, kita bisa melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan dengan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.